Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Masjid Ihtiyar Rumbai yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izinkan sejenak kita menyampaikan beberapa informasi sebelum kita melaksanakan salat tarawih dan witir berjemaah pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk malam ke-15 dan insya Allah nanti bacaan kita masuk ke juz 8. Jadi setengah juz 8 pertama, insya Allah kita akan mulai masuk pada malam ini. Imam Tarawih masih dipimpin oleh Ustadz Arif Rinanda LC, dan seperti informasi sebelumnya bahwa setiap akhir pekan, Jumat malam dan Sabtu malam kita akan mengadakan kajian. Yang pada malam ini insya Allah kita masuk ke kajian syirah dari Imam Syafi'i. Jadi pada Jumat ini dan besok kita masih membahas atap syirah terhadap Imam Syafi'i. Berikutnya kita menyampaikan, menghimbau kepada seluruh jemaah untuk dapat berpartisipasi dalam menyemarakkan bulan Ramadan kita melalui infaknya. Infak terbaik dari jemaah yang sementara ini kita sudah mendapatkan dana insya Allah sebesar 29% dari total dana yang kita butuhkan. Jazakumullah khairan kepada jemaah yang sudah menginfakkan sebagian hartanya. Infak tersebut kita gunakan untuk kebutuhan selama bulan Ramadan seperti kebutuhan operasional yaitu berbuka dan sahur bersama, santunan anak yatim, dan du'afa. Metode penyaluran infak dapat melalui kotak di pintu masuk masjid atau melalui scan QRIS yang ada ditempel di pintu masjid, juga melalui transfer nomor rekening. Tarawih untuk anak-anak masih kita lakukan di Aula Musdalifah. Silakan ayah bunda yang membawa anak-anak dapat mengarahkan anak-anak kita ke Aula Musdalifah yang seolah nanti di sana ada ustadz dan ustazah yang akan membimbing anak-anak kita. Dan kembali pendaftaran i'tikaf sudah dimulai. Silakan jemaah yang ingin melakukan i'tikaf di Masjid Al-Tihad dapat mengisi form yang sudah di-share di WhatsApp group, yaitu di Google Form. Sementara ini untuk persyaratan umumnya adalah bahwa nanti fasilitas yang diadakan seperti sahur dan berbuka bersama, juga nanti ada kajian ba'da asyar dan juga tahsin ba'da zuhur setiap harinya. Pesan keselamatan tidak bosan-bosan kami sampaikan bahwa bagi jemaah yang melakukan hajatan di kamar mandi atau nanti juga saat pulang, berhati-hati saat di parkiran, kemungkinan akan sangat ramai sekali, terutama buat anak-anak kita saat selesai sholat tarawih biasanya langsung berlarian di parkiran. Jadi buat bapak ibu yang membawa kendaraan harap berhati sekali dalam mengeluarkan kendaraannya. Pesan terakhir bahwa mari jemaah kita menjaga kebersihan masjid kita seperti membuang sampah di tempatnya, sampah makanan atau minuman, dan juga menjaga ketenangan selama menjalankan sholat tarawih nanti. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan nikmatnya lah kita bisa beribadah. Hanya dengan nikmatnya lah bisa sempurna amal saleh yang kita laksanakan. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa terlaksana kecuali dikarenakan oleh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di rumahnya yang mulia ini pada malam hari ini karena nikmat Allah. Kita bisa berdiri tegak secara sempurna itu karena nikmat Allah. Maka tidak ada kata kecuali bersyukur. Jangan pernah putus bersyukur karena memang nikmat Allah tidak pernah putus dalam kehidupan keseharian kita. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Allah. Orang-orang bersyukur adalah orang-orang yang senantiasa tahu kalau dia benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh sama kita, sama sekali. Tapi dia memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Tinggal kita hanya mensyukurinya. Orang-orang bersyukur pun akan ditambah pula nikmat itu oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika bersyukur maka Allah tambah. Tapi jika kufur, ingatlah bahwa sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang syakirin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar mencintainya. Mudah-mudahan kita benar-benar merindukannya. Karena beliau sangat cinta, sangat rindu kepada kita sebagai umatnya. Dia adalah sosok yang tak pernah putus hubungannya dengan kita sebagai umatnya. Sampai hari kiamat kelak. Itulah satu-satunya orang yang tidak akan pernah terputus hubungannya dengan kita. Kalau orang tua kita sendiri, saudara kita sendiri, Al-Quran yang bilang, Yauma yafirrul mar'u min akhi. Nanti seseorang itu akan lari dari saudaranya sendiri. Suami lari dari istrinya, artinya tidak lagi saling ini, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Tetapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak. Sampai di hari mahsyar itu pun yang ditanya oleh Nabi adalah umatnya. Oleh karena itu betapa berbahagianya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali, sangat beruntung karena kita adalah umat Nabi Muhammad yang berdasarkan kepada hadis Nabi mengatakan nahnu al-akhiruna al-awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama, yang terakhir hidup di dunia, yang pertama memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua setia berada di atas sunnahnya. Jangan sekali-kali melenceng, jangan menyimpang. Tidak ada orang yang menyimpang dari garis yang telah diwariskan oleh Rasul kita yang mulia, kecuali dia pasti akan binasa. Kalau begitu buat apa menyalahinya?
Buat apa menyelisihinya kalau hanya akan mendatangkan kesengsaraan demi kesengsaraan. Sekali lagi mudah-mudahan di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali kalau Allah yang sudah mengizinkan, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebenarnya doa kita itu tidak meminta kepada Nabi agar dia berikan syafaat. Karena Nabi tidak bisa memberikannya kecuali kalau Allah mengizinkan. Maka yang paling tepat doa kita adalah meminta kepada Allah supaya kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu semua insyaallah bisa kita dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Setelah kita mempelajari dua imam mazhab, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, walaupun tidak sesempurna yang kita harapkan, pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada imam mazhab yang ketiga secara urutan senioritas, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Ini adalah salah seorang dari ulama besar yang saya yakin tidak ada satupun masjid kecuali di dalamnya pernah disebutkan nama Imam Syafi'i. Beliau sudah lama wafat, tapi sampai hari ini beliau masih menjadi guru umat. Beliau sudah lama meninggal, tapi sampai hari ini beliau masih mengajar kita. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari apa yang beliau tinggalkan. Maka dalam sebuah syairnya diucapkan oleh kalau nggak salah Ali ibnu Abi Thalib, fafuz bi ilmin ta'ish bihi abada wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Raihlah ilmu, bahagiakan dirimu dengan ilmu, niscaya kamu pasti akan hidup selama-lamanya. Wan nasu mauta, manusia semua sudah mati, wa ahlul ilmi ahya'u, sementara ahli ilmu masih saja hidup. Ini sebuah syair, sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya, dan Imam Syafi'i masuk ke dalamnya. Beliau sampai hari ini masih menjadi guru umat Islam. Maka kita mesti mengenalnya. Apalagi beliau adalah sebagai pendiri mazhab atau imam dari sebuah mazhab yang memang di kita sering mengklaim sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Kalau kita lebih kurang di Asia Tenggara lah, itu mengklaim sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Fatani yang di Thailand, Brunei, itu rata-rata menganggap sebagai mazhab Syafi'i. Tapi kenalkah kita dengan imam kita? Kita membangga-banggakan mazhabnya, jangan-jangan kita tidak mengenali siapa sebenarnya dia. Walaupun mazhab beliau tidak hanya ada di Asia Tenggara. Dulu beliau pernah ke Mesir. Bahkan hari ini Mesir banyak yang menganut paham atau mazhab Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i masuk ke Mesir, yang menyebar di situ adalah mazhab Imam Malik. Mazhab Maliki sebagai gurunya sendiri. Tapi ketika beliau masuk, beliau juga meninggalkan warisan mazhabnya dan ternyata juga menjadi bagian dari ilmu yang diambil oleh masyarakat secara luas, maka menyebar pula lah di sana mazhabnya. Tapi yang jelas kita, masyarakat Indonesia, selalu mengklaim sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Maka pada malam hari ini, insya Allah kita coba lihat siapa beliau. Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman.
mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu dilahirkan pada hari diwafatkannya Abu Hanifah tahun 150 Hijriah. Tapi ini bukan menjadi satu kesepakatan. Kalau beliau lahir pada tahun wafatnya Abu Hanifah, itu sepakat. Tapi apakah pada hari wafatnya atau tidak? Kalau dalam buku ini, Rabi' bin Sulaiman itu mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i dilahirkan pada hari diwafatkan Imam Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah kan wafatnya pada tahun 150 Hijriah. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan pergi satu imam tapi digantikan oleh imam yang baru. Cuma tidak ada satupun yang menyangka bahwa yang lahir pada hari itu dia akan menjadi seorang ulama besar. Beliau lahirnya di Gaza, dalam bahasa Arabnya Gaza. Kita sebut Gaza yang ada di Palestina. Berarti yang berkecamuk sekarang itu tempat lahirnya ulama besar. Yang namanya adalah Imam Syafi'i. Walaupun ada sebagian mengatakan lahirnya adalah di Asqalan. Asqalan itu juga satu wilayah yang ada di Palestina. Tapi banyak di antara ulama sejarah yang lain mengatakan bukan di Asqalan tapi di Gaza. Berarti Gaza yang sekarang itu ternyata adalah punya akar sejarah yang luar biasa. Disitulah lahirnya salah satu dari ulama besar yang namanya Imam Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibnul Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi' ibnu Sa'ib ibnu Ubaidillah ibnu Abdu Yazid ibnu Hashim ibnul Muttalib ibnu Abdi Manaf. Maka dikatakan bahwa Imam Syafi'i dari segi silsilah keturunannya itu ketemu dengan silsilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemunya adalah di Abdu Manaf. Abdul Manaf dia punya anak, ada namanya Hashim, ada namanya Muttalib. Rasul dari jalur Hashimnya, kalau Imam Syafi'i dari jalur Muttalibnya. Dua-duanya adalah anak dari Abdul Manaf. Berarti beliau beliau itu disebut dengan nasibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Silsilahnya ketemu dengan Rasul. Maka disebut dia dengan Al-Qurashi. Imam Syafi'i Al-Qurashi. Berarti dari suku yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun setelah beliau lahir, ayahnya wafat. Berarti beliau tumbuh sebagai anak yatim di tangan ibunya. Ini juga merupakan sesuatu yang harus dijadikan motivasi bagi anak-anak kita yang kebetulan yatim. Keberadaan sebagai seorang anak yatim bukanlah status yang memutuskan harapan. Ternyata betapa banyak ulama-ulama terdahulu mereka yatim. Mereka dibesarkan oleh ibunya. Dan pada akhirnya mereka menjadi ulama-ulama besar. Imam Bukhari umpamanya. Beliau adalah yatim. Tumbuh sebagai ulama. Ibnu Katsir. Dalam sejarah dikatakan juga yatim. Tapi dibesarkan oleh ibunya. Kemudian dia tumbuh menjadi seorang ulama. Imam Syafi'i, guru kita pada malam hari ini. Ternyata pada umur 2 tahun ayahnya juga meninggal. Saya baca dalam beberapa buku yang lain ada yang mengatakan beliau lahir ayahnya sudah meninggal. Tapi dalam banyak buku termasuk di buku ini dan buku yang lain itu dikatakan tidak seperti itu, tapi ayahnya wafat ketika dia berumur 2 tahun. Nah, ketika dia wafat, ibunya mulai berpikir karena dia yang akan membesarkan. Maka ibunya membawa Imam Syafi'i pulang ke kota Mekah. Karena di kota Mekah sebagai keturunan Nabi, kabilah-kabilahnya tentu masih banyak yang tersisa. Jadi banyak kerabat-kerabatnya yang ada di Mekah.
Maka dia pulang untuk membawa Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, dibawa pulang ke Mekah. Disitulah dia tumbuh. Disitulah dia bergaul. Dia sengaja bergaul dan pergi ke, ada namanya Bani Huzail. Bani Huzail itu orang yang kabilah yang sangat terkenal bahasanya, bahasa Arabnya, bahasa yang sangat fusha, yang tidak ada salahnya. Maka Imam Syafi'i bergaul dengan mereka, tinggal di sana untuk menjaga kefasihan bahasanya. Dan ternyata memang sukses. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat terkenal sekali penguasaan dia dalam persoalan bahasa. Karena memang tumbuh di kabilah Bani Huzail. Bahkan sebelum beliau berkecimpung dan ilmu fikih, beliau itu justru kecenderungannya ada pada syair dan ada pada memanah. Dua ini yang paling beliau sukai. Syair Arabi, kemudian pada soal memanah. Dikatakan beliau itu kalau memanah dari 10, 9 pasti kena. Itu di awal. Setelah betul-betul beliau kuasai, kalau dia memanah 10, yang kena adalah 10 juga. Karena memang itu yang sangat dia kuasai. Tapi pada akhirnya karena dia nampak oleh banyak orang sebagai orang yang cerdas, tentu banyak yang memberikan nasihat, kata-kata, masukan-masukan. Alangkah baiknya kalau seandainya kecerdasan kamu digunakan dalam persoalan fikih. Itulah yang membuat beliau berpindah kepada fikih. Dan dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu sudah menghafal Quran, khatam oleh dia hafalan itu pada umur 7 tahun. Selesai hafalannya. Memang ulama-ulama dulu kalau kita tengok catatan sejarahnya, memang seperti itu. Di bawah umur 10 rata-rata mereka sudah menghafalnya. Walaupun ada satu-satu yang di atas itu, tapi kebanyakan termasuk Imam Syafi'i. Bahkan dikatakan pada umur yang ke-10 dia juga sudah menghafal kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Yang kita pelajari pada sejarahnya pada minggu yang lalu, Imam Malik mazhab yang kedua itu punya buku yang sangat monumental, itu Al-Muwatta. Kitab yang isi di dalamnya adalah panduan hadis-hadis Nabi dalam kehidupan umat manusia. Dalam berbagai masalah, ibadah, muamalah, akidah. Hadis-hadis ada di dalamnya. Itu sudah dihafal oleh beliau. Al-Qur'annya sudah dihafal, dan ketika beliau sudah menghafal Al-Qur'an, itu memang terus beliau ulang-ulang. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i adalah termasuk dan terulama yang paling sering mengkhatamkan Al-Qur'an. Dia bisa menghatam Al-Quran dalam satu hari satu khatam. Bahkan dalam Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, itu beliau menghatamkan Quran 2 kali sehari. Khatama fil lail wa khatama fin nahar. Satu kali di malam hari, satu kali di siang hari. Kita barangkali kalau seandainya kita bawa kepada real yang kita tengok di kita hari ini, kayaknya tidak mungkin. 2 kali menghatam Quran dalam sehari semalam. Siangnya sekali, malamnya sekali. Tapi sebenarnya kata tidak mungkin itu harus kita hilangkan juga. Coba kalau duduk lama, ambil mushaf baca. Itu kira-kira 8 atau 9 jam bisa selesai. 30 juz. Tapi tidak ada murattal yang berirama-berirama. Tajwidnya tetap terjaga, cuma murattal yang cepat. Itu bisa selesai. Nah Imam Syafi'i kalau dia baca Quran, dia kan tidak mesti ngambil mushaf. Sama kita. Kita kalau mau baca Quran, ambil dulu mushaf. Jangan lupa pula kacamata. Tidak jadi baca. Imam Syafi'i tidak. Asal duduk dia lisannya mesti membaca Al-Quran. Karena Quran itu tidak perlu lagi dia lihat pakai mata. Karena mata hatinya sudah bisa melihat Al-Quran. Karena dia sudah hafal. Umur 7 dia sudah hafal. Nah, bahkan
ketika dikatakan pada umur 14 tahun itu dia berupaya dari Mekah untuk ke Madinah. Bagaimana caranya? Berjalanlah dia keluar dari rumahnya, lalu ada kafilah yang lewat menuju Madinah. Kafilah di situ ada seorang syekh yang nanya, kamu mau ke mana? Saya mau ke Madinah. Dibawalah dia bersama dengan kafilah itu. Nah, kata Imam Syafi'i sendiri, dari Makkah menuju Madinah itu, dia bisa mengkhatamkan Quran kalau nggak salah antara 17 atau berapa belas kali. Hanya perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Kalau dulu memang agak lama, bukan perjalanan hari ini. Kalau dulu kan bisa berhari-hari. Nabi hijrah itu kan 12 hari kan baru sampai dari Makkah menuju Madinah. Ah, itu saja dalam perjalanan dia bisa mengkhatamkan. Begitulah diceritakan dalam sejarah kehidupan yang namanya Imam Asy-Syafi'i. Beliau memulai mendalami agamanya di negerinya sendiri, yaitu di kota Mekah. Itu ada seorang ulama namanya Muslim ibn Khalid Az-Zanji, ada juga Sufyan ibn Uyainah, dan juga Al-Qadhi Iyad. Itu adalah orang-orang di mana tempat belajarnya Imam Syafi'i. Disitulah beliau dididik dan menjadi seorang yang ilmunya luar biasa. Bayangkan saja, umur 10 tahun dia sudah bisa menghafal kitab Al-Muwatta, dan dia pergi ke Madinah itu untuk belajar kepada penulis Muwatta itu sendiri, tapi dia ingin belajar setelah kitabnya tamat oleh dia. Coba, ingin dia belajar bersama Imam Malik, dan dia sendiri ternyata sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Sesampainya di kota Madinah, beliau masuk ke Masjid Nabawi, kemudian beliau sholat seperti yang dibiasakan oleh para ulama. Kemudian dia menghadap ke kuburan Nabi, karena itu sunnahnya. Kita kalau ziarah ke Masjid Nabawi, sholatlah dulu, kemudian berziarahlah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Khalifat Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Karena di dalamnya ada tiga orang, tiga kubur, Nabi, Abu Bakar, dan Umar Ibn al-Khattab. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i, pada saat beliau berziarah ke kubur, disitulah dia melihat di Raudhah itu, di samping masjid, di samping rumah Nabi itu ada namanya Raudhah, disitulah dulu majelisnya Imam Malik. Imam Malik itu majelisnya ada di samping kubur Nabi, karena di sampingnya ada Raudhah. Kan ada Raudhah, ada rumah Nabi. Disitulah majelis beliau. Sering Imam Malik kalau dalam menyebutkan hadis, an Malik, kemudian an Nafi', an Ibnu Umar, an sahibi hazal qabr. Jadi dinisbatkan langsung dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari sahibu hazal qabr, dari pemilik kubur ini. Berarti maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Imam Syafi'i mendengarkan kata-kata itu. Nah, setelah itu dia mengutarakan keinginannya untuk belajar kepada beliau. Kata Imam Malik begini, tolong carikan orang yang membacakan untuk kamu. Kata Imam Syafi'i, tidak usah carikan orang lain, saya yang akan membacakannya langsung. Jadi kebiasaan dari ulama dulu ketika belajar juga adalah dia membacakan hadis itu kepada seorang alim, kemudian alim itu membenarkan atau menyalahkan. Oh itu salah, yang benar begini. Oh benar, lanjutkan. Begitu salah satu dari metode pengambilan hadis. Jadi tidak langsung syekhnya yang menyampaikan hadis itu, tetapi muridnya yang membaca. Karena Imam Syafi'i masih kecil, Imam Malik menganggap dia itu belum tahu apa-apa.
Maka dia minta tolong carikan seseorang yang membacakan itu untuk kamu. Tapi ternyata Imam Syafi'i sendiri mengatakan, enggak usah, saya yang akan membacakannya. Setelah disuruh oleh Imam Malik, coba kamu bacakan. Dia bacakan Muwatta itu tidak pakai kitab. Dari kepalanya sendiri, dari hafalannya. Terkagum-kagumlah Imam Malik dengan kecerdasannya Imam Syafi'i karena kefasihan dia dalam membaca yang tidak ada salahnya, kemudian kekuatan hafalan yang tidak ada lupanya. Kita kalau membaca bisa dua kemungkinan. Pertama lupa, tersendat-sendat, atau bacaan yang tidak lancar. Kadang huruf Ain sama aja dengan huruf Hamzah, huruf H sama aja dengan huruf Kha. Imam Syafi'i lulus dari itu semua. Bahasa lancar, sangat fasih, dan tidak tersendat-sendat karena kekuatan hafalan. Kata Imam Malik, kalaulah ada orang yang paling beruntung di dunia ini adalah gulam, adalah hazal gulam. Gulam itu istilah untuk orang yang umurnya masih di bawah. Berarti itu pujian dari Imam Malik untuk Imam Syafi'i, padahal umurnya masih kecil. Maka dalam catatan sejarah juga dikatakan pada saat Imam Syafi'i belum sempurna 20 tahun, tapi sudah diminta oleh Imam Malik sendiri untuk memberikan fatwa. Orang-orang bilang kalau di Madinah masih ada Malik, tidak ada yang lain berhak untuk berfatwa. Tapi Imam Malik ternyata membolehkan Imam Syafi'i untuk mengambil kerja dia. Dia sudah merasa terbantu dengan adanya Imam Syafi'i. Dan ternyata Imam Syafi'i itu punya kedalaman pemahaman yang luar biasa. Dan firasat yang tajam. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i begini. Ada seorang suami meletakkan kurma ke mulut istrinya. Lalu suaminya bilang begini, seandainya kamu makan kurma itu, kamu saya ceraikan. Dan seandainya kamu buang kurma itu, kamu saya ceraikan. Gimana jawabannya wahai imam? Ditanya lah Imam Syafi'i ketika itu. Jadi ini kurma ini, kalau dia makan, diceraikan. Kalau tidak dimakan, dibuang, diceraikan juga. Gimana caranya biar tidak cerai itu, biar talak tidak terjatuh? Apa kata Imam Syafi'i? Makan separuh, buang separuh. Jadi makan separuh, buang separuh. Karena dari bahasa dia tadi, jika kamu makan, itu dipahami kalau dimakan semua. Jika dibuang, berarti dipahami kalau dibuang semuanya. Sekarang dimakan separuh, dibuang separuh. Akhirnya orang terpikir-pikir, oh iya juga ya. Yang begini-beginilah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan ada banyak kisah tentu saja. Ini buku ini lembarannya cukup banyak dan memuat banyak kisah. Firasatnya sangat tajam. Ada Al-Humaidi duduk-duduk bersama Imam Syafi'i. Al-Humaidi dan Muhammad ibnu Hasan. Duduk-duduk bersama Imam Syafi'i. Lewat seorang lelaki. Yang berdua ini ingin menguji firasat Imam Syafi'i tentang si fulan ini. Wahai Imam Syafi'i, menurut kamu yang lewat itu kerjanya apa? Ini tidak nanya hukum nih, ini tidak nanya masalah ini. Ini yang lewat itu menurut kamu kerjanya apa? Tengok sama Imam Syafi'i. Agak sulit saya untuk memutuskan antara seorang penjahit dengan seorang tukang kayu, tukang buat kursi perabot. Baik, kata Humaidi. Dipanggilnya. Ta'al katanya, sini kamu. Kamu kerja kamu apa? Dijawab oleh yang lewat tadi, dulu saya seorang penjahit, sekarang saya tukang kayu. Dulu kerja saya penjahit, sekarang saya, berarti firasatnya kan masuk dua-duanya.
Enggak tahu gimana cara dia menilai itu. Cuma dia bilang, saya mau agak bingung nih untuk menentukan antara khayyat dengan najjar. Itulah jawabannya ternyata ketika dipanggil. Nah, dulu saya khayyat, tukang jahit, tapi sekarang saya tukang kayu, tukang perabot. Dalam artian berarti firasat Imam Syafi'i untuk menilai dia dua-duanya benar. Karena memang dia pernah melakoni kedua kerja itu. Jadi ikhwati fillah, luar biasa Imam Syafi'i, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan kecerdasan yang mauhibah. Jadi kecerdasan itu ada dua, ada yang mauhibah, itu pemberian Allah yang benar-benar cerdas spontan. Ada yang muktasabah. Kalau muktasabah itu cerdas tapi dilatih dulu. Dilatih, akhirnya dia punya kemampuan dalam beristihad karena sudah dilatih terus. Sedangkan Imam Syafi'i spontan dia bisa menyebutkan hukum karena memang kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu saja karena kedekatannya dan kebersihan hatinya serta jauhnya dari berbuat maksiat. Imam Syafi'i itu pernah bertanya kepada gurunya yang namanya Waqi' tentang ada satu ketika dia agak sulit sedikit untuk memahami sebuah hadis. Apa sebabnya itu wahai Imam? Itu guru dia namanya Waqi' Ibnul Jarrah. Dijawablah oleh Waqi' itu dalam syair dia bilang begini, syakautu ila waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'lam annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Saya mengadukan kepada Waqi' tentang kesulitan saya dalam menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia menganjurkan saya agar selalu meninggalkan maksiat. Fa'lam annal ilma nurun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tak akan diberikan pada pelaku maksiat. Ini wasiat dari dari Waqi' gurunya terhadap Imam Syafi'i yang sangat berbekas di hatinya, maka setiap saat dia berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Maka wajarlah dia mendapatkan kecerdasan atau diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala karena wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kamu akan diberikan ilmu oleh Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkanmu. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Imam Syafi'i, beliau tercatat rihla-rihlanya ke berbagai tempat. Dari Mekah dia menuju kota Madinah. Tapi nanti di tahun 195 Hijriyah, itu beliau pergi ke Irak. Di Irak itulah beliau ketemu dengan murid-muridnya Abu Hanifah. Di sana ada Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Abu Hanifah kan seperti yang kita jelaskan, itu kan dia tinggalnya di Irak. Dan banyak murid-muridnya di sana. Maka Imam Syafi'i tidak berjumpa dengan Abu Hanifah, tapi berjumpa dengan Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Ada muridnya namanya Abu Yusuf, Zufar, murid-muridnya Abu Hanifah, beliau ketemu. Dan dia menjadikan mereka sebagai guru. Maka orang-orang alim terdahulu, meskipun dia sudah menjadi alim, tapi itu tidaklah menghalanginya untuk tetap belajar kepada orang alim yang lain yang memang dia menganggapnya sebagai orang yang alim yang pantas untuk menjadi gurunya. Apalagi murid-muridnya Abu Hanifah. Maka itulah sebabnya Imam Syafi'i itu terkenal sebagai ulama mazhab yang dapat menggabungkan dua metode ijtihad. Karena dia menjadi murid bagi murid-muridnya Abu Hanifah yang terkenal sebagai mazhab ahli ra'i,
Dan dia juga menjadi murid dari Imam Malik yang terkenal sebagai mazhab ahlul hadis. Jadi kan dua madrasah dulu yang paling terkenal. Madrasah ahlul ra'i, madrasah ahlul hadis. Ada madrasah yang berpegang kuat kepada asar, kepada hadis. Itu Imam Malik. Tapi ada madrasah yang memang perbendaharaan hadisnya bisa saja tidak sebanyak Imam Malik. Tetapi mereka menggunakan kecerdasan akal dan logika dalam memutuskan persoalan. Itu ada madrasahnya Abu Hanifah yang dikembangkan oleh murid-muridnya. Dan dua-duanya menjadi guru bagi Imam Syafi'i. Maka dia kumpulkan dua metode itu. Dan nampak memang dalam ijtihadnya Imam Syafi'i, nampak kecerdasannya karena beliau menyebutkan bahwa ketika Al-Quran dan Sunnah itu sebagai poin yang pertama sekali dalam rujukan menetapkan hukum, mesti kembalinya kepada Al-Quran atau Sunnah. Nah kalau tak ketemu pada Quran dan Sunnah, maka beliau mengatakan kias terhadap keduanya. Oleh karena itu Imam Syafi'i melalui sebuah bukunya, ini buku usul fikih pertama. Nama kitabnya adalah Ar-Risalah. Di Baghdad itu ada namanya Abdurrahman ibn Mahdi, salah seorang ulama hadis. Dia tahu kecerdasan Imam Syafi'i tentang fikih dan hadis. Menggabung fiqhul hadis. Selamanya kadang orang sibuk dengan hadisnya, tapi hadirnya Imam Syafi'i membawa warna baru dalam istihad. Fiqhul hadis, bagaimana memahami hadis, metodenya seperti apa. Maka dimintalah oleh Abdurrahman ibn Mahdi ini kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, tolong tuliskan kepada kami sebuah kitab yang di dalamnya memuat metode bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Itulah yang diminta oleh Abdurrahman ibn Mahdi. Jadi sebuah metode yang dengan metode itu kita bisa mengistimbatkan hukum. Karena sangat terkenal sekali. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kalaulah tidak hadir Imam Syafi'i ini, tidak tahu kita mana yang am, mana yang khas. Mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Karena dalam hadis Nabi itu ada yang khusus, kemudian ternyata maknanya umum. Atau ada yang umum tapi ternyata maknanya khusus. Kalaulah Imam Syafi'i ini tidak hadir dia di muka bumi ini, niscaya kita tidak akan mengenali itu. Itu salah satu dari pujian Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i. Maka dibalaslah surat itu oleh Imam Syafi'i dan menulis sebuah buku. Jadi ulama dulu ketika tulis surat, tolong kami begini, maka balasan mereka adalah buku. Kadang hanya dengan satu pertanyaan, tapi jawabannya buku. Ibnu Taimiyah sangat terkenal seperti itu. Datanglah seorang pemuda, ya Imam, tolong tuliskan untuk kami bagaimana akidah, atau sampaikan kepada kami bagaimana cara menafsirkan Al-Quran yang benar. Ditulislah oleh Ibnu Taimiyah dari Maghrib sampai Isya. Usul at-tafsir. Muqaddimah fi usulit tafsir. Dari Maghrib sampai Isya. Dipelajari di kampus-kampus Timur Tengah hari ini 1 tahun. Yang ditulis oleh beliau dari Maghrib sampai Isya. Begitulah keberkahan waktu mereka. Sama dengan Imam Sarakhsi, itu dia di penjara. Ternyata murid-muridnya tetap saja belajar meskipun dia di penjara. Dia masuk dalam tanah sana, muridnya di bawah, muridnya di atas. Imamnya ngomong di bawah, muridnya mencatat. Setelah dikumpulkan, ternyata jadi pula sebuah kitab, sebuah buku fikih dalam mazhab Hanafi, namanya Al-Mabsuh, Imam As-Sarakhsi. Kok bisa mereka seperti itu? Itulah keberkahan waktu. Kalau fasilitas kita menang, tapi keberkahan waktu kita kalah. Abdurrahman ibn Mahdi minta kepada Imam Syafi'i, tolong tuliskan bagaimana cara agar kita paham.
tahu kita bagaimana istinbat hukum ini. Ditulis oleh beliau, itulah yang disebut dengan kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah itu kitab usul fikih pertama yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Disitulah beliau merumuskan metode berfikir yang diikuti oleh ulama-ulama berikutnya. Seandainya ada satu masalah, gimana cara menyelesaikan? Dan beliau sebutkan dalil-dalilnya. Bagaimana cara mengetahui mana yang am, mana yang khas? Di sini ada salah satu contoh yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Dia sebenarnya khusus tapi maksudnya umum. Contohnya, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa, wahai nabi, jika engkau menceraikan istrimu, fatalliquhunna li'iddatihinna. Apakah ayat ini hanya untuk nabi saja? Yang dipanggil siapa di sini? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hadza khasun yuradu bihil am. Ini adalah khusus, tapi yang dimaksud adalah umum. Maka ada tokoh liberal di Indonesia yang mencoba ingin untuk mengatakan begini, bahwa ayat hijab itu sesungguhnya yang diperintahkan hanyalah istri Nabi. Karena di ayat itu bunyinya, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi. Berarti yang dipanggil adalah istri Nabi, maka hijab seolah-olah hanya untuk istri Nabi. Tapi kalau dibawa konsep yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, itu adalah khas yuradu bihil am. Khusus yang dihitab khusus, tapi hukumnya berlaku secara umum. Yang begini-begini inilah, metode seperti inilah, secara teorinya itu datang dari Imam Syafi'i, dan itu dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah. Dan itu ketika beliau berada di Irak. Tapi tahun 199 Imam Syafi'i tidak lagi dia berada di Irak, tapi dia pergi ke Mesir. Dia masuk ke Mesir tahun 199. Ternyata beliau mendapatkan tradisi-tradisi yang ada di Mesir yang sangat berbeda dengan apa yang ada di Irak. Inilah yang menyebabkan adanya atau munculnya qaulul jadid, pendapat baru, dan dia meninggalkan qaulul qadim, pendapat lama. Jadi salah satu dari keistimewaan Imam Syafi'i itu adalah dia punya dua qaul seperti itu. Ada qaulul qadim, pendapat lama ketika dia di Irak, ada qaulul jadid, pendapat baru ketika dia berada di Mesir. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kaidah yang mengatakan boleh terjadi perubahan fatwa atau perubahan hukum disebabkan oleh perubahan waktu, perubahan tempat, bahkan terjadinya perubahan kebiasaan dan tradisi. Kabarnya saya pernah mendapatkan penjelasan, salah satu dari contohnya ketika di Irak itu Imam Syafi'i mengatakan batal wudu bersentuhan dengan lawan jenis kecuali kalau sudah tua. Masih belum kecualikan. Cuma sesampainya beliau di Mesir, dia nampak ada seorang kakek-kakek yang ngejar-ngejar anak gadis. Lalu beliau berpikir, berarti kalaupun sudah tua, ternyata masih tidak sepenuhnya keinginan syahwat itu terputus karena umur yang sudah tua. Maka pada pendapat barunya, batal wudu bersentuhan dengan laki-laki, dengan lawan jenis laki-laki dan perempuan, meskipun kalau sudah tua. Ini salah satu dari contoh yang pernah saya dapatkan keterangannya. Maka perubahan itu disebabkan oleh
Apa yang terjadi di sebuah wilayah kadang-kadang bisa berbeda dengan yang terjadi di wilayah yang lain. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah sedikit gambaran dari Imam Syafi'i. Jadi buku beliau itu banyak dan sangat terkenal. Di antaranya adalah ini, Ar-Risalah, buku usul fikih pertama. Itu sebagian besar ulama sepakat mengatakan seperti itu. Walaupun sebagian pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang pertama menulis usul fikih bukanlah Abu Hanifah, tapi adalah bukanlah Imam Syafi'i tapi Abu Hanifah melalui sebuah buku yang judulnya Ar-Ra'yu. Nah, itu dijelaskan dalam mukaddimah usul fikih As-Sarakhsi oleh pentahqiqnya Al-Afghani kalau tidak salah namanya, Abul Wafa Al-Afghani. Yang pertama menulisnya bukan Imam Syafi'i tapi Abu Hanifah melalui kitab Ar-Ra'yu. Cuma kitab Ar-Ra'yu itu sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, lain lagi dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan bahwa yang pertama menulis usul fikih itu dari kalangan Syiah. Tapi mereka tidak punya bukti apapun. Biasalah orang Syiah kan yang paling banyak bohongnya. Aliran yang paling banyak bohong dalam beragama itu Syiah. Bahkan bohong sebagai rukun dalam agama mereka. Taqiyah itu kan berbohong. Taqiyah itu menyembunyikan sesuatu yang ada di hati. Berarti lain di hati, lain di mulut, lain di lisan. Nah, maka yang benar adalah yang pertama menulisnya adalah Imam Syafi'i menulis sebuah buku namanya kitab Ar-Risalah. Ada buku beliau kitab Al-Um, itu buku induk dalam mazhab Syafi'i yang di dalamnya ada banyak masalah-masalah fikih. Beliau juga punya buku Ibtal Al-Istihsan. Karena beliau tidak sepakat dengan istihsannya Abu Hanifah, maka beliau tulis pula bantahannya. Ada kitab Mukhtaliful Hadis yang mencoba untuk menyatukan ketika terdapat sepertinya berbeda antara hadis yang satu dan hadis yang kedua. Nah, apakah memang berbeda ataukah ternyata ada titik temunya? Nah, maka dirumuskan pula oleh beliau. Maka sebagai seorang ulama benar-benar beliau sangat mumpuni dengan ilmu yang beliau miliki dan dengan karya-karya yang beliau tinggalkan. Terkait dengan persoalan akidahnya, insya Allah besok mungkin bisa kita bahas. Tetapi sekilas akidah Imam Syafi'i adalah aqidatus sahabah. Akidah Ahlus Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Itu secara garis besar. Karena waktu kita sudah habis, sedikit saja sekedar gambaran. Su'ila asy-Syafi'i an sifatillah. Imam Syafi'i ditanya tentang sifat-sifat Allah. Jadi orang dulu memang ketika membahas persoalan akidah itu perdebatannya selalu ada pada asma wa sifat. Untuk membuktikan apakah mereka itu sama dengan sahabat enggak akidahnya. Selalu pertanyaannya terkait dengan asma wa sifat. Karena ketika munculnya aliran kalam, itu diobrak-abrik itu poin-poin asma wa sifat itu oleh mereka. Ada yang ditakwilkan, ada yang ditolak, ada yang diserupakan. Padahal itu tidak pernah datang dari para sahabat. Maka Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Dicelanya ilmu kalam itu dan ahlinya. Karena memang mereka itu merusak pemahaman akidah. Apalagi terkait dengan asma wa sifat. Apa kata beliau tentang ahlul kalam? Menurut saya ahlul kalam itu yudrabu bil jarid wa yutafu alaihim fil asyairi wal khabail. Dia mesti dipukul pakai pelepah kurma. Diarak di sepanjang kampung. Wa yuqalu hadza jazaa'u min tarkil kitabi was sunnah. Inilah balasan untuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Berarti akidatu ahlil kalam
itu bukan akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Maka ketika beliau ditanya tentang asma wa sifat, itu secara sekilas dia memang mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, wajaba alaihil qabul. Wajib untuk diterima, wajib untuk diimani. Itu dalam keyakinan beliau yang besok insya Allah bisa kita berikan penjelasan dengan lebih luas dan beberapa contoh-contoh akidah yang menjadi keyakinan Imam Syafi'i. Tapi satu hal yang mesti kita yakini bahwa Imam Syafi'i akidahnya akidah ahlu sunnah yang sesuai dengan keyakinan sahabat. Beliau tidak mentakwil seperti Asy'ariyah, beliau tidak menolak seperti Mu'tazilah. Pokoknya beliau tidak sepakat dengan apa yang diyakini oleh ahlul kalam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semua yang benar itu bimbingan dari Allah. Tapi jika ada yang keliru, itu karena kekurangan ilmu dan barangkali juga bisikan-bisikan syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Terima kasih. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stau, istaqimu wa'tadilu. Mari kembali kita lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها إلا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها إلا ما ظهر منها
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة الوتر يرحمكم الله. استووا استقيموا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي مثوانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. الملائكة